Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, Stambuk F1122036. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan oleh Pak Doni di mata kuliah Ekonomi Rekayasa. Saya akan bagikan. Nah, dapat dilihat pada slide Excel-nya, yaitu ada soal cerita sebidang tanah dibeli 12 seharga 500 juta rupiah dengan memakai pinjaman bank dan dilunasi selama 12 bulan dengan bunga 1% per bulan. Kemudian tanah tersebut laku dijual seharga 750 juta setelah lunas, yaitu pada akhir bulan ke-12. Yang ditanyakan yang pertama, berapakah cicilan per bulan yang harus dibayar ke bank? Yang kedua, berapakah harga tanah di awal bulan atau 12 bulan lalu dengan harga jual sekarang, yaitu 750 juta dengan nilai inflasi 4% per tahun. Yang ketiga, kemudian developer menawarkan tanah tersebut dibayar 1 miliar di akhir bulan ke-12 atau 24 bulan setelah tanah dibeli untuk pertama kalinya, dan akan dibangun rumah dengan bagi hasil sebesar 100 juta rupiah untuk pemilik tanah di akhir bulan ke-12. Yang ditanyakan, berapa keuntungan yang didapatkan pemilik tanah setelah membeli tanah 24 bulan yang lalu atau 2 tahun yang lalu dengan asumsi inflasi rata-rata 4% per tahun. Yang keempat, semua hitungan nomor 1 sampai nomor 3 disertai dengan diagram arus kas. Oke. Untuk nomor 1 yang ditanyakan tadi, berapakah cicilan per bulan yang harus dibayar ke bank dengan pinjaman 500 juta rupiah, periode ini selama 12 bulan dan bunga cicilan 1%. Nah, untuk jawaban saya, dari besaran pinjaman itu kita bagi dengan periode pinjaman untuk mendapatkan berapa nilai. Kalau misalnya 500 juta rupiah kita bagi dengan 12 dan kita tambahkan dengan bunganya, bunga per bulan. Bunga per bulan itu 1% dikali dengan besar pinjaman. Nah, 500 juta kita bagi 12 tambah 1% kali 500 juta didapatkan 46.666, atau dibulatkan lah 46.667.000. Nah, untuk diagram arus kasnya seperti ini. Di awal dia mendapatkan pinjaman 500 juta rupiah dan di bulan pertama harus membayar cicilan sebesar 46 juta sekian setiap bulan sampai bulan ke-12. Nah, untuk nomor 2 yang ditanyakan, berapakah harga di awal bulan atau 12 bulan yang lalu kalau tanah tersebut itu laku 750 juta. Diketahui kan F-nya ini 750 juta untuk nilai sekarang. Inflasi rata-rata per tahun 4%. N-nya itu 1 karena siklusnya per tahun. Jadi N-nya 1, siklus 1 tahun. Yang ditanyakan tahun lalu. Jawabannya ini seperti ini. Jadi 750 juta dibagi 1 tambah inflasinya berapa persen di pangkat N, pangkat 1. Nah, hasilnya 721.153.000 sekian rupiah. Nah, untuk diagram arus kasnya seperti ini yang saya buat. Pada ini kan periode 1 tahun. Untuk pertama nilai sekarang 750 juta, nilai yang tahun kemarin itu 721 juta. Jadi nilai 750 juta yang sekarang karena inflasi sebesar 4% rata-rata per tahun sama dengan 721 juta nilainya. Sama dengan 750 juta untuk tahun kemarin, tahun sebelumnya. Nah, yang ketiga, ditanyakan berapakah keuntungan didapatkan pemilik tanah
setelah membeli tanah di tanah 24 bulan yang lalu dengan asumsi inflasi rata-rata 4% per tahun. Jadi inflasinya sama. Nah, sebenarnya ada sedikit mungkin menurut saya kekeliruan masalah pertanyaannya, karena di sini kan ditanyakan kemudian developer menawarkan tanah tersebut dibayar 1 miliar, sedangkan pada penjelasan yang pertama bahwa tanah tersebut laku terjual seharga 750 juta. Jadi saya anggap saja tanah tersebut tidak jadi terjual 750 juta, tapi ditawar developer seharga 1 miliar rupiah. Nah, ditawari developer seharga 1 miliar rupiah, kemudian tapi dibayarnya 12 bulan kemudian, dan pada saat itu juga developer memberikan bagi hasil sebesar 100 juta rupiah. Nah, saya ambil harga belinya 560 juta karena bukan 500 juta, karena ini yang dia keluarkan setiap bulannya cicilannya untuk melunasi pinjaman 500 juta rupiah. Nah, di sini pengeluarannya ya kita hitung dulu pengeluarannya 46 cicilan dikalikan dengan selama 12 bulan dapatnya 560 juta. Nah, dari 560 juta ini kan yang mau ditanyakan keuntungannya. Saya hitung inflasinya untuk 1 tahun kemudian atau 24 bulan ke 24-nya itu. Jadi saya dapatkan 560 juta ini sama dengan 562 juta 400 di tahun ke-20 di bulan ke-24 yang pada saat developer membagi hasil dari rumah. Nah, 524 juta ini yang dikeluarkan si pembeli tanah. Kemudian kita mencari keuntungannya, harga tanah yang ditawar developer kita tambah dengan harga bagi hasil yang diberikan, yaitu 100 juta, dengan modal yang dikeluarkan oleh si pembeli. Jadi didapatkan 517 juta 600 keuntungannya pada 24. Nah, untuk diagram arusnya saya buat seperti ini. Yang ini sama seperti yang di nomor 1 tadi. Di awal dia meminjam sebesar 500 juta, kemudian mencicil senilai 46.600 sekian selama 12 bulan. Nah, di sini ditawar developer, di bulan ke-12 ditawari developer, tapi baru pada akhir ke bulan ke-24. Jadi di sini konstan. Nah, dia mendapatkan nilai bersih itu. Oke. Nah, mungkin cukup sekian presentasi saya untuk penjelasan mengenai soal yang diberikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.